Tiga, satu, dua, tiga. Oke, taruh dijemur. Beli batik sudah biasa. Terus buat Bu, batik sendiri baru luar biasa. mantap. Assalamualaikum, pagi ini saya OTW lagi ke Medan, tepatnya ke Rumah Kreatif Mutiara Langit Biru. Jadi setelah ngobrol di WA Group, ada seorang ibu yang tertarik ingin membuat selendang Bali setelah nonton video YouTube saya yang sebelumnya. Sebelumnya saya akan kasih lihat ini tutorial melipat kainnya untuk membuat motif mandala. Nah, kemarin tuh saya lupa bawa tripod untuk merekam ketika saat kita melipat-lipat kainnya. Makanya ini saya buat tutorialnya itu di rumah setelah selesai membatik. Seperti biasa, ini kainnya dilipat 4. Pertama dilipat 2 dulu, lalu dilipat lagi menjadi 4 bagian seperti ini. Dan ini yang ada di kiri saya ini menjadi titik tumpu atau titik tengah dari motif mandalanya. Teknik mandala ini seperti yang pernah saya jelaskan, itu dia melipatnya itu seperti kita membuat pesawat terbang ya. Lipatan mandala yang sekarang saya buat ini persis sama seperti yang dibuat di Rumah Kreatif Mutiara Langit Biru, hanya saja menggunakan kain yang berbeda dan panjang lebar kain yang berbeda juga. Nah, di video ini saya hanya akan memberitahu lipatannya seperti apa dan bagian yang mana yang akan diikat dengan karet gelang. Ini dia seperti ini, seperti biasa ujungnya saya lipat dulu, lalu saya ikat, saya tandai, lalu dengan pensil saya gambar pola, saya garis-garis seperti ini, dan nanti kita akan mengikuti garis-garis ini dalam mengikatnya gitu. Nah, ini dia seperti ini. Lipat pola kainnya mengikuti garis ya, seperti yang sudah kita gambar tadi. Nah, meletakkan karet gelangnya ini sesuai dengan garis yang ada gitu loh. Nah, ini dia mengikuti seperti ini. Ini saya hanya kasih contoh untuk pengikatannya ya. Dalam praktek nyatanya setiap garis ini harus kita karet gelang seketat mungkin dan sebanyak mungkin gitu loh. Jadi seperti yang sudah pernah saya jelaskan, fungsi dari mengikat dengan karet gelang ini yaitu agar ketika saat pewarnaan warnanya itu tidak meresap ke dalam kainnya. Hasil ikatan karet gelang inilah yang membentuk pola dalam selembar selendang Bali ataupun kain yang kita olah. Nah, ini dia hasilnya. Seperti ini ya yang kemarin yang kami buat di Rumah Kreatif Mutiara Langit Biru. Oke, ini dia Bu Dibo yang tertarik untuk membuat motif mandala setelah menonton video YouTube saya. Oke, setelah diikat-ikat, ini kainnya direndam dulu ke larutan water glass. Kainnya kita rendam di larutan water glass sekitar 10 menit ya. Nah, ini yang asik berjoget bersama anak saya yaitu Bu Nani. Beliau merupakan founder dari Rumah Kreatif Mutiara Langit Biru, dan ada banyak lagi yang tersedia di rumah beliau. Tidak hanya kelas membatik tapi juga ada kelas literasi, ada juga kelas origami dan lain-lain. Next time saya akan review ya apa saja yang ada di rumah Bu Nani. Baiklah, setelah kain tadi kita rendam di larutan water glass selama 10 menit, sekarang saatnya masuk ke tahap pewarnaan.
Oke, ini dia. Bu Dibu agak sedikit bingung ingin memberikan warna apa, dan beberapa kali sempat salah siram. Oke, ini dia. Lihat deh, warna merahnya itu cantik ya, merah Mirabella gitu loh. Teknik pewarnaan yang cocok untuk mandala ini yaitu dengan teknik siram ya. Kita siram kainnya dengan pewarna seperti ini, lalu ditusuk-tusuk. Fungsinya itu agar warnanya meresap ke dalam. Sekedar informasi nih, jika kita membuat teknik mandala akan lebih bagus, lebih cantik itu jika kita membuatnya dengan warna yang berbeda ya. Antara satu ikatan yang ini dengan ikatan yang itu warnanya berbeda, itu akan memberikan kesan lebih cantik. Dan sebuah fakta, sebenarnya tidak ada hasil gagal ataupun tidak ada pewarnaan yang gagal di dalam jemputan ataupun shibori ini, karena apapun yang kita buat itu hasilnya pasti bagus. Hanya saja nilai jualnya yang akan berbeda. Jadi beberapa kasus dalam menjemput ataupun shibori ini yaitu water glass yang terlalu banyak sehingga dia menimbulkan bercak-bercak putih di kain gitu, dan itu membuat kainnya itu tidak enak dilihat atau kurang bagus. Setelah selesai diwarnai, kainnya kita jemur ya 2-3 jam gitu, atau ikatannya ini bisa dibuka setelah kita pastikan tidak ada lagi pewarna yang menetes. Sebenarnya ikatan ini kami buka karena sudah tidak sabar ingin melihat hasilnya seperti apa, dan ketika saya lihat sudah tidak ada lagi pewarna yang menetes, maka kami putuskan untuk membuka ikatannya. Kunci dari membatik jemputan dan shibori ini yaitu kesabaran ya. Kita benar-benar harus sabar pelan-pelan dalam mengikatnya, dalam mewarnai, dan dalam proses menjemurnya. Proses menjemur ini sangat penting ya. Bisa dibilang itu kita harus fermentasikan kain ini setidaknya 24 jam. Dan tara, inilah hasilnya. Gimana? Menurut kamu ini bagus nggak? Warna putih pada kain ini membuktikan bahwasanya tadi ketika saat Bu Dibu menyiramkan pewarna, warnanya ada yang tidak tembus ke dalam kain. Hal tersebut terjadi karena ikatan karet gelang yang sangat ketat. Gimana nih, kamu tertarik juga nggak untuk belajar membatik jemputan shibori? Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like ya videonya, di share ke sosial media yang kalian punya. Bye bye, sampai jumpa lagi.